agar ilmu yang didapat dari Bapak Ibu yang ada di sini kita tidak mengkategorikan junior senior. Yang penting ada ilmu imbaskan ke D. Semoga dari apa yang diperoleh dari Bapak Ibu yang 3 kodok bisa ilmunya terserap oleh kita dan kita bisa ada menyerap pengetahuan dan ilmunya juga yang imbasnya pada sekolah kita menjadi lebih baik gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk menjadi lebih baik dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah sudi hadir dalam acara sederhana ini, yaitu tentang berbagi budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Paloh yang sudah kami dapat waktu itu di modul yang ada di LMS. Nah, jadi hari ini tugas kami yaitu berbagi positif ilmu yang kami dapat, insya Allah kami tularkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, kami memperkenalkan fasilitator kami yang biasa menemani kami, yaitu Bapak Nasir, SPD MSI, berasal dari Sulawesi. Kemudian pengajar praktik, nah ini Ibu Nurleni, berasal dari SMA Negeri 2 Sambungas. Nah, jadi yang CGP untuk SMA Negeri 1 Paloh ini yang pertama Mas Nurul Hasibiani, kemudian Taufik Al-Farukon, dan saya sendiri Mirna Mailansari. Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu, nah, kami mulai saja untuk berbagi. Yang pertama nanti itu akan saya sampaikan sendiri, kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Nyemas, dan yang ketiga dari Pak Taufik Al-Farukon. Nah, sebelum masuk ke materinya, kami memperkenalkan dulu di sini ada namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini wajib kita ketahui sebagai pendidik agar anak-anak itu nanti kesannya kepada kita itu tidak menjadi seorang yang bisa dikatakan egois lah gitu. Jadi, nah budaya positif ini juga sangat baik ketika kita terapkan di sekolah. Nah, selama ini saya di sini 11 tahun, tapi 11 tahun itu rasanya belum ngena lah gitu, terasa hambar. Nah, alhamdulillah ketika kami di sini menjadi CGP, alhamdulillah ilmu yang didapatnya sangat berguna dan insya Allah akan kami terapkan di kelas maupun di sekolah. Nah, yang pertama di sini ada namanya budaya positif. Nah, budaya positif itu ada 6. Yang pertama di situ ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Kemudian ada restitusi. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman. Kemudian ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih khusus lagi ketimbang dari kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas lebih khusus lagi. Sebagai kelanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Mirna tentang restitusi, ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Itu adalah tahapan atau langkah-langkah atau apa saja yang perlu kita lakukan atau perlu kita perhatikan dalam melakukan restitusi. Nah, kalau saya perhatikan apa yang telah Bapak Ibu lakukan ketika menangani suatu kasus atau suatu masalah dengan murid-murid
kita sepertinya sudah mulai mengarah ke restitusi kalau yang saya perhatikan, walaupun mungkin masih ada yang masih berada sebagai posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau. Nah, kalau saya sendiri selama ini kalau saya merefleksi diri saya seperti menurut saya posisi teman itu yang paling baik atau sebagai posisi pemantau adalah yang paling baik. Tapi ternyata ada yang lebih baik lagi Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Nah, kalau kita dengar kata manajer itu kayaknya gimana gitu ya, kayaknya berkaitan dengan perusahaan gitu ya. Nah, ternyata fungsi guru sebagai manajer ini dia tetap menerapkan peraturan, bukan peraturan ya. Sekarang kita tuh lebih ke keyakinan. Jadi yang perlu kita tekankan ke depannya Bapak Ibu, mungkin bahasa-bahasa aturan tata tertib itu mesti dialihkan atau diubah dengan keyakinan sekolah. Nah, kenapa demikian? Karena kalau peraturan itu lebih ada pemaksaan, tapi kalau keyakinan itu bisa berasal dari dalam diri murid. Sehingga untuk menjalankan restitusi kita lebih baik. Nah, tadi tentang definisi restitusi sudah disampaikan oleh Bu Menda. Nah, apa itu sekarang lanjutannya segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah prosesnya Bapak Ibu. Proses penciptaan kondisi bagi murid yang dapat memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sendiri yang bisa memperbaikinya. Seperti itu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira ada nggak kaitannya dengan games yang diberikan Pak Taufik tadi tentang kepala tangan? Bagaimana? Ada nggak kira-kira? Saat jam pelajaran. Nah, kesepakatan kelas yang telah kami buat untuk pelajaran matematika, baik itu matematika wajib atau peminatan, itu boleh menggunakan HP dengan ketentuan hanya untuk keperluan belajar. Nah, jadi ceritanya si Agus ini pada saat pelajaran dia kedapatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Hidayat. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Paloh. Pemahaman saya mengenai materi budaya positif yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Nyemas Nurul Haq Tiani, dalam kegiatan berbagi budaya positif oleh calon guru penggerak di sekolah kami adalah 1. Budaya positif. Ada 6 bagian dalam budaya positif yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir, yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Tian Gosen telah merancang tahapan yang memudahkan guru atau orang tua untuk melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Proses 3 tahapan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Banyak guru yang sudah melakukan restitusi menurut gaya dan versinya masing-masing, termasuk saya sendiri, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi ini. Sekian refleksi dari saya mengenai apa yang telah disampaikan oleh rekan saya terhadap budaya positif dalam kegiatan berbagi budaya positif yang disampaikan oleh guru penggerak yang ada di sekolah kami. Saya berharap kami dapat menerapkan budaya positif ini untuk di sekolah kami dan untuk menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang positif, yang nyaman,
dan aman bagi murid sehingga mereka dapat belajar dengan rasa bahagia. Begitu pula kami sebagai pendidik juga merasa bahagia saat melakukan tugas kami sebagai guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Pratama dan di sebelah saya Niza Nurzana akan menyampaikan respon tentang program 7K5S di belakang saya. Menurut kami, dengan adanya program 7K dan 5S, tidak hanya untuk dilihat tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan agar menjadi kebiasaan positif. Sekian dari kami, terima kasih.